GMP Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam kegiatan MGMP Kimia Kabupaten Sumedang di bulan Februari tahun 2023. Untuk agenda hari ini sebenarnya ada dua agenda, yaitu yang pertama berbagi praktik budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Cecep ini. Kemudian yang kedua sosialisasi P2M dari UPI Bandung. Untuk menghemat waktu, mari kita buka saja acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, untuk kami persilakan kepada Pak Cecep untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Kimia hebat MGMP Kabupaten Sumedang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang sesi berbagi budaya positif, yang mana hal ini adalah merupakan salah satu rangkaian tugas dari calon guru penggerak. Kita mulai saja untuk menghemat waktu. Ini ya sesi berbagi budaya positif. Nama saya sendiri Jeremy, SMA 1 Cimalaka, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Baca Bapak Ibu yang di ujung sana. Dulu kita baca ya. Coba. Sini ada satu paparan. Ini Anda adalah A. Tugas Anda, Ibu Bapak, adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Ibu Bapak itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan ini. Dan Bapak Ibu itu perlu menjaga benda apa yang ada di dalam kepalan tangan ini dengan sekuat tenaga. Nah, yang satunya nanti bisa berdua dengan rekan yang sebelahnya. Itu ada yang tugas B, rekannya itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang satunya. Lalu Bapak Ibu yang B, yang sebelahnya itu boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, dan sebagainya. Bahkan menawari uang untuk bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Coba Bapak Ibu bisa berdua, yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Kurang A. Bagaimana caranya supaya kepala tersebut terbuka? Bisa dibujuk, mau menawari uang kayaknya. Oke. Siap ya, sudah ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu Bapak atau rekan Bapak itu membuka kepalan tangan Bapak? Berarti yang A. Apakah ada yang terbuka? Tidak. Oke. Masih lanjut aja. Oke, bagi yang mengepal, tadi, mengapa atau ada alasan kenapa Bapak Ibu Bapak tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu Bapak? Tadi yang mengepal siapa aja? Bu Ain tadi mengepal. Oke, apa ada alasannya? Alasannya yang tadi kenapa tidak mau membuka
suka setelah dibujuk, setelah dimarahi, bahkan ditawari, mungkin Teguh pendirian. teguh pendirian. Berarti ada hal yang Disimpan. berarti sesuatu yang Berharga. sangat berharga. Oke, terima kasih. Bunian tadi mengepal? Mengepal terbuka tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Bunian? Karena barang ini sangat berharga bagi saya. Orang lain boleh tahu. Kalau saya boleh tahu apa? Saya tahu. Ya. Tanya aja. Oke. Berarti dalam hal kegiatan ini, siapakah yang memegang kendali? Apakah yang mengepal atau yang membujuk? Yang mengepal. Kalau ada yang terbuka, berarti yang mengendalikan, berarti yang membujuknya. Beragam alasannya kenapa Bapak Ibu mempertahankan atau tetap menutup tangannya. Itu alasannya masing-masing bisa berbeda. Yang jelas yang ada di kepala itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Lalu ini pertama dan kedua tadi yang bervariasi jawabannya. Yang ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol tadi, yang mengepal? Yang berarti jawabannya tentu kita sendiri yang tahu. Sementara yang tadi membujuk itu tidak tahu. Kenapa? Tetap mengepal tangannya. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Di sini ada teori kontrol. Berarti Bapak Ibu tadi yang mengepal itu dia memiliki kontrol. Kata Dr. William ini tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada pembelajaran sehari-hari tentunya seorang guru itu harus bisa mengontrol siswanya, bukan siswa yang mengontrol gurunya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini atau bujukan tadi ya adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Tapi tergantung siapa yang lebih kuat untuk memegang kontrolnya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang bagi kita seorang guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali kita sebagai seorang guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tentunya kita itu sesuai dengan usia itu lebih dewasa daripada peserta didik kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Untuk jangka panjang, nanti jangka panjang itu bahkan akan menjadi sebuah permusuhan yang akan terbentuk. Ini hal dalam kedisiplinan mungkin ya. Kalau pembelajaran saya rasa tidak. Lalu kita merubah paradigma tentang stimulus ke teori kontrol. Kita bisa dibaca di sini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita semua. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Jadi mengubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, ini perubahan paradigmanya dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Ini saya membaca ya. Kita lanjutkan.
disiplin. Permasalahan ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbayang itu adalah tentang tata tertib, peraturan, anak yang kesiangan, mungkin ya anak yang membangga. Kalau di sini mungkin ada yang lompat pagar. Itu mungkin di sekolah bapak ibu juga tidak jauh beda gitu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya kita itu ya, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu disiplin, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin pribadi atau self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama aja, sebab kalau kita tidak bisa melakukan disiplin pribadi, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu bisa disiplin sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kalaupun tidak bisa, maka kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru itu harus memberikan kontrolnya. Jadi harus memberikan penekanan untuk bisa mendisiplinkan anak didik kita. Di sini ada beberapa uraian tindakan kita sebagai seorang guru. Misalkan contohnya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Mungkin ya, dari pihak kesiswaan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu berupa hukuman atau konsekuensi? Jadi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati, tapi ketika anak ketika anak melanggar berarti ada konsekuensi. Nah kalau hukuman ini hanya sifatnya itu satu arah dari guru saja. Hari ini mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kayaknya ini adalah hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan keterlambatan dengan harus lari di lapangan basket. Berarti hanya satu arah. Lalu kita lihat sini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini berarti masuknya ke dalam konsekuensi. Kenapa? Ya karena anak itu sendiri yang mencoret-coretnya, yang melakukan, sehingga anak itu sendiri yang harus mengembalikan identitasnya. Nah, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi juga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman. Jadi nggak ada hubungannya dengan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan harus berdiri di depan kelas. Mungkin yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Kalau dulu di SD itu saya pernah mengalaminya. Lalu yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi, karena kalau terlambat itu pasti ada hukumannya juga anak. Sebab akibatnya, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hanya sekilas, mohon maaf Bapak Ibu. Menurut Zain Gosan, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi ketika seseorang itu melaksanakan atau kegiatannya. Yang pertama, perilaku motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi disiplin. Yang pertama itu kebanyakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia sendiri. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Lalu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ketika orang melakukan disiplin, itu anak itu ada pamrihnya ya, untuk mendapatkan penghargaan atau mungkin nilai atau mungkin kadar bintang atau nilai plus ketika kita melakukan sesuatu pada peserta didik. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling bagus. Jadi seseorang anak itu melakukan disiplin itu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tadi ada 3 teori motivasi. Kita ke kasus, ada kasus biar lebih jelas. IPA itu murid ya kurang menguasai pelajaran kimia, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar untuk pelajarannya coret-coret. Pada saat guru kimianya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi karena gugup tersebut, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Yang mungkin kalau anak sekarang itu banyak main HP gitu. Ketika ketahuan sama gurunya seperti itu, Lalu baca kadang-kadang ada ya Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA, jadi bukan melindungi atau menyuruh temannya itu supaya tidak menertawakan. Jadi Pak Seno itu membiarkan dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Menunjuk hidungnya berarti sangat marah sekali Pak Seno karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Oh berarti ini di apa ya, kayak tadi ya, di depan kelas dihukum. Kira-kira menurut Bapak Ibu setujukah dengan tindakan Pak Seno terhadap kita? sejaman, sejaman. Jadi pada intinya tidak setuju ya? Iya. Tidak setuju. Mengapa? Tidak ada dampak. Tidak ada dampak. dampak. Terus ke anaknya sendiri itu akan seperti apa? Andor, tadi malu sudah jelas. Dan mungkin akan apa ya, dampak panjang ya, dampak psikologis anaknya. Kemarin ayah orang tua anak sekolah ngadu karena anaknya tunjuk begini. Nah itu ya Sama guru kasusnya bukan di kelas, pas datang terlambat. Kamu tuh ya, kamu
Cimayor. Cimanen. Cimayor. Ya. Kali itu tuh. Cimayor, kali itu Paseh. Paseh. Nah, anaknya Paseh. Oh, itu lumayan jauh juga. Di Samber kurang Cimayor. Jadi nggak lewat SMA kan? Iya. Ambil. Jadi melambat. Sebelum nyampe ke sekolah jatuh di depan puskesmas. Nah, masuk puskesmas kan. Terus teman-temannya yang dengar kabar dulu di sekolah nyamperkeun. Terus setelah selesai cedera balik ke rumah, dia yang dijemput ke sekolah. Di sekolah dimarahin gini, ditunjuk. Sebetulnya pada di CCTV itu yang ditunjuk kan dia saja, yang lain nggak komplain. Gitu, yang komplain itu yang jatuh. Dan setelah saya pelajari, memang anak itu ingin apa ya? Karena ke orang tua teh mengadu ke orang tua itu karena dia ini dibelikan motor, bukan alasannya tunjuk sobat dulu gitu. Salah satu permasalahan yang ada di sekolahnya Pak A ya di SMA Rancakal. Ini kan yang lain itu yang di Serpong SMK Serpong yang dulunya jaraknya terlambat yang di TikTok tuh. Jaraknya terlambat terus sampai keluar kata-kata kasar sampai itu kan dulunya pas emang dulunya nunjuk juga ikut marah kan anak-anaknya teriak-teriak pintu ditutup anaknya langsung nyamperin gurunya kan langsung bilang dogi lah apalah goblok gitu kan. Nah itu gimana tuh menurut bapak penyaji konsekuensi atau hukuman gitu kan? Soalnya si gurunya mungkin juga ya karena pancing emosi kan ya marah-marahin si anaknya tuh bisa kan jadi emosi kalau langsung kepancing nanti kayak mau foto-fotokan gitu si gurunya langsung nutup pintu terus anaknya langsung yang kasar gitu ke gurunya. Iya ya, baik sekali ya, baik sekali. Jadi sekarang ini bukan begitu Pak Gunenden, kalau kasus itu mah dibalik. Jadi hukuman buat gurunya gitu. Jadi siswa yang hukum guru itu semua yang diikat mah. Iya. Kebalik. Betul ya. Ya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2. Apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu hanya satu kali. Si gurunya itu nggak bertanya kenapa terlambat, ada apa. Yang tadi ya seperti Pak A, ternyata anaknya datangnya terlambat karena misalkan disabar terus jatuh dan sekolahnya jadi telat gitu. Ya karena mungkin ya guru tersebut karena saking saking marahnya gitu ya atau saking keselnya tidak sempat menanyakan. Nah itu yang harus dihindari gitu ya. Tadi kita setuju ya bahwa itu kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang tadi mungkin psikis ya dari kata-kata, verbal. Kalau fisik kayak tadi lari atau push up seperti itu hukumannya. Nah, murid yang disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Nah, yang paling bahaya itu yang psikisnya, yang berupa verbalnya tadi kan. Oke, kita lanjutkan. Ini ada kasus yang kedua. Ya pasti konsekuensi ya. Kunci jawabannya ke saya ya Pak saya. Kita lanjutkan. Ibu Ana seorang guru kelas 2 SD, ya. Kalau anak SD itu jarang yang kesiangan, tapi anak SMA itu banyak yang kesiangan. Anak SD anak saya juga walaupun ke sekolahnya dekat, jam 6 itu udah disambut sama temennya.
Tapi kalau anak SMA tadi lebih dekat, kesiangan. Itu fenomenanya sama ya kasusnya. Nah, Ibu Anas, guru kelas 3 SD mendapatkan masalah guru-gurunya tidak bisa tertib berdiri asli di depan kelas. Ini kalau di SD semua kelas itu biasanya baris dulu, periksa buku atau periksa kerapian, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir dan mengandalkan stiker bintang, mengadakan ya. Setiap murid-murid akan masuk kelas selesai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingnya muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Ini ada penghargaannya. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat anak-anak muridnya menjadi rapi di antrian di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Guru lainnya, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja. Pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ini ada hubungannya dengan teori motivasi yang 3 tadi. Ketika iming-imingnya nggak ada, ya nggak usah. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya, pernah memberikan sebuah penghargaan atau tanda bintang atau stiker bintang kepada anak yang mungkin yang bisa menjawab. Nah, bisa menjawab, tapi ketika tidak ada iming-iming tersebut, itu apa yang terjadi? Apakah anak itu jadi semangat atau anak itu menjadi seperti biasa lagi? Hal ini juga terjadi seperti ini. Apalagi ini untuk anak kelas 2 SD. Jadi kalau hubungannya dengan teori motivasi yang tadi ya. Nah ini berarti ada hubungannya dengan yang nomor 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak berdisiplin itu kalau ada imbalan atau penghargaan. Apakah itu diperbolehkan? Boleh ya? Boleh. Nah, tadi kan Bu Anas itu terus-terusan memberikan kalau kita misalkan bisa memberikan makanan, bebek atau misalkan ada door prize-nya supaya anak itu termotivasi untuk bisa belajar, ya untuk bisa menyimak, untuk memfokuskan konsentrasinya. Jadi bukan hanya nilai saja motivasinya, tapi dikasih imbalan tadi kan seperti itu. Tapi ketika imbalan itu tidak ada, ternyata anak itu kembali ke semula. Ini kasusnya mungkin ya sama di sekolah Bapak Ibu juga. Saya juga pernah mengalaminya. Tapi ini yang menarik nih. Tadi kan kita boleh menghargai, boleh memberikan penghargaan, boleh memberikan imbalan. Tapi ini ada menurut seorang psikolog, Alpiko, itu ternyata dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Berarti ini kata-katanya ketika kita memberikan penghargaan, ternyata itu merupakan suatu hukuman. Kalau menurut beliau, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada sebuah karyawan dari suatu perusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lalu ini menurut beliau juga cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya menurut Kohn. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut beliau itu memberikan penghargaan itu
kurang bagus. Ya. Jadi seharusnya anak itu belajar itu dengan tulus, dengan motivasi dari diri sendiri, jadi tanpa diiming-imingi. Menurut beliau juga penghargaan tadi itu pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Bukan ini. Sama Bu Nenek dulu. Penghargaan itu efektif jika diinginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek tadi. Jadi penghargaan itu tidak boleh diberikan secara terus menerus. Tadi betul seperti kata Bu Yudu. Lalu penghargaan itu tidak efektif karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tadi. Harus terus, karena kalau berhenti ya sudah, anak itu akan kembali ke levelnya, atau kembali ke setelan awalnya. Lalu penghargaan merusak hubungan, ini yang paling parah. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ya, ketika kita memberikan misalkan tanda bintang kepada misalkan kalau saya itu biasanya 5 orang yang pertama yang bisa. Misalkan saya memberikan soal, siapa yang bisa ke depan, saya kasih tanda bintang di absen, hanya 5 orang. Yang lainnya yang nggak kebagian itu biasanya mereka akan akan merasa iri, sehingga kalau misalkan terus-menerus anak itu, maka yang lainnya juga itu jadi mengerjakannya juga pasti saya tadi, jadi malas gitu. Jadi tidak boleh tadi secara terus menerus. Kalau sekali-sekali itu boleh, ini bisa merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, ini yang bahaya. Ketika seseorang sudah mendapatkan penghargaan, maka dia akan membuat sebuah karya itu sebaik mungkin karena ada embel-embelnya. Ketika tidak ada embel-embelnya, mungkin kita juga sering melaksanakan kegiatan asal. Nah, itu yang disebut penghargaan bisa menurunkan kualitas. Mungkin ketika akreditasi kita selaku guru sibuk, tapi ketika sudah akreditasi kita hal-hal lagi. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini tadi kesimpulan menurut psikolog tadi bahwa sesungguhnya kita ketika penghargaan itu sesungguhnya kita sedang menghukum anak murid. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita harus bisa membagikan motivasi dari dalam diri anak, motivasi intrinsik. Ini sangat sulit sekali, jadi tergantung anaknya. Kalau anaknya dia mempunyai motivasi pribadi enak, tapi kalau tidak bisa, maka wajib kita harus memberikan motivasi tersebut. Nah, seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Siap, bisa. Kurang. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu adalah untuk seorang guru pada saat kita mendisiplinkan anak. Yang pertama, ini ada penghukum. Pertama, biasanya penghukum itu adalah seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa dalam merupakan sistem atau alat
murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan positif hukum itu biasanya itu akan berkata, patuhi aturan saya, awas ya. Lalu kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu ya cara menurut dia, yaitu menghukum. Dan intonasinya biasanya itu tadi nadanya suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot, atau bahkan tadi ya menunjuk jari atau menghati ke anak didik kita. Ini sebagai yang penghukum. Jadi kalau kita bertindak sebagai penghukum, lalu kita menanyakan kepada murid itu bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Nah, lalu hasilnya kemungkinan itu murid akan marah atau menendam. Kalau marah itu jarang ya, paling murid itu pertama itu dia akan menendam atau bersifat agresif. Bila jadi sudah kembali duduk, misalkan murid tersebut akan bicara-bicara bukunya, mungkin sampai kata-kata, tapi biasanya mencurahkan lewat tulisan. Ya, kalau langsung itu saya rasa tidak mungkin karena mereka masih ada rasa takut dan sungkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada murid yang di motor atau mobil bapak guru digores atau dikepesan gitu ya. Mungkin ini ada yang terjadi ya, karena saking kesalnya kepada guru tersebut. Ya. Lalu yang kedua merasa berbuat bersalah, merasa bersalah. Nah, pada posisi ini itu guru itu akan bersuara lebih lembut, lalu membuat rasa bersalah akan menggunakan pendidikan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Artinya membuat si siswa itu merasa bersalah. Biasanya kata-katanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, jadi nada suaranya itu udah agak mulai pelan. Jadi mencoba ke hatinya. Yang selanjutnya ada posisi teman. Guru juga bisa memposisikan diri menjadi seorang teman. Nah, kalau seorang teman ya dia itu lebih pendekatannya itu lebih persuasif. Sama aja seperti kita dengan teman kita. Bagaimana cara memberitahu untuk membuat disiplin. Misalkan kata-katanya yang muncul, ayo bantulah dari bapak ya, karena ini udah ada rasa kedekatan. Ayo, nanti juga bantu bapak selama ini. Nah, itu yang memposisikan diri sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat nanti guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Seperti samalah ketika kita memerlukan bantuan teman kita dan teman kita itu tidak bisa membantu, jadi ada rasa kecewa. Ya. Nah, hal yang timbul adalah mungkin murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa misalkan yang namanya siswa kita, murid siswa kita itu dekat kalau si gurunya itu mengajar. Nah, kalau tidak diajar sama si gurunya, murid itu akan cenderung cuek, ya. Nah, cuek, jadi ajar sebuah otak. Teman. Nah, teman ini biasa intonasinya itu nada suaranya ya lebih ramah, lebih akrab dan bercanda. Jadi kita kalau memposisikan diri kita sebagai teman. Lalu ada yang pemantau. Nah, pemantau ini berarti dia mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya kalau pemantau itu misalkan yang kejadian itu misalkan guru invaler. Ketika guru utamanya tidak ada, lalu diganti sama guru invaler. Nah, cenderung guru invaler itu hanya mengawasi, ya hanya mengawasi untuk menindak itu merasa sukar, apalagi guru invaler itu tersebut tidak mengajar di kelasnya, jadi hanya cenderung memonitor saja. Lalu, nah yang ideal itu guru bertindak sebagai seorang manajer,
Selama ini yang bertindak sebagai posisi manajer itu biasanya adalah kepala sekolah. Tapi di sini guru dituntut memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Biasanya kalau di sekolah itu guru BPBK. Biasanya guru BPBK ini dia memposisikan diri sebagai manajer. Misalnya, kalau kita ya kita tanya aja pada diri kita sendiri biasanya posisinya di mana, apalagi kalau di pihak kesiswaan. Ya, kesiswaan itu biasanya lebih dekatnya ke tukang hukum, gitu ya. Ini manajer. Nah, untuk lebih cepatnya, ini ada tayangan. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Positif yang memerdekakanmu. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik ya Bapak Ibu, setelah diperhatikan dan 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana yang dominan? Nomor 5. Alhamdulillah. Aduh, senior saya mah. Di posisi hiji kene. Posisi menghukum. Ya, yang idealnya betul ya posisi manajer. Tapi untuk menjadi seorang manajer tadi ya dikatakan butuh waktu yang lumayan cukup lama juga. Karena seiring bertambahnya usia kita juga semakin bijak. Kalau saya pribadi ya masih di nomor 1 dan 2 gitu ya. Tapi setelah mempelajari ini saya berupaya bagaimana caranya minimal bisa ke yang level 4 atau level 5. Tapi ya tantangannya cuma tantangannya untuk menjadi seorang manajer ya tadi harus ya mempunyai dari kematangan dari segi emosi. Mungkin kalau sekelas Bu Yoyo, Bu Nia,
dede yang udah senior itu kematangan emosinya lebih sudah matang sekali berbeda dengan guru bedah ya yang mengandalkan untuk apa ya supaya mempunyai identitas gitu. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Setelah 5 prosesi kontrol ini ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Rantainya ya segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita melakukan kesalahan supaya kita tahu yang benarnya. Karena kalau kita hanya tahu yang benarnya, ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak tahu bahwa tindakan kita adalah salah. Nah ini menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketika kita mendisiplinkan anak, kita harus bisa memvalidasi kalau tindakan itu adalah salah dan itu diakui oleh murid kita supaya beralih ke identitas positif, mulai yang gagal jadi identitas positif. Lalu yang selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi contohnya tadi Sinare, jam berapa masuk Sinare? Hanya lagi jam 7. Ini dia. Lalu keyakinan apa yang telah kamu lakukan atau yang tadi yang kamu langgar terlambat seperti itu. Nah ini murid diberikan pertanyaan, lalu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah di sini saya bikin 2 video, ada 2 kasus. Saya yang kasus kedua saja, saya tayangkan. Diajak syuting Pak Akhir. Assalamualaikum, Bapak manggil saya? Salah, bukan langsung. Ya udah setting. Saya mau kan ngupload video tanpa setting. Baik Pak. Begini karena kemarin Bapak dengan ada masalah sama jelas. Apakah betul? Betul Pak. Kalau boleh Bapak tahu ada masalah apa? Coba ceritakan ke Bapak. Oh, ya. Kemudian pada saat kamu melakukan apa? Ya saya langsung nonton Putri lah Pak. Kesel banget, saya benar-benar di depan teman-teman lain. Untung kamu tidak bertindak lebih hebat lagi, hanya mengetah-mentah. Ya Pak, saya masih berdasarkan dengan yang benar saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Tapi bukan diri untuk tidak berulang lebih parah lagi, bukan? Sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang menimpa seperti ini. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak, saya Pak jadi pemarah. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kalau gitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini jadi guru penggerak itu harus membuat praktek yang tadi segitiga restitusi. Alhamdulillah komite di setting bisa. Tapi ya minimal kita mencoba buat ini testimoni dari anak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini sudah slide terakhir. Ini sudah ada ucapan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tentang pemaparan tadi tentang apa 5 posisi kontrol dan praktek 3 restitusi tersebut. Ya, saya silakan 1 atau 2 pertanyaan. Ya, begini untuk yang calon guru penggerak tadi guru kemudian sekarang Pak Cecep kasih yang sama, jadi dapat ini yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan saya berapa persen misalkan contohnya di Saki yang ikutan PGR hanya berapa persen? Di Saji alhamdulillah akan 5 sasaran, akan 7 dan saya kasih. Oh, jadi kalau ini, kalau saya tadi sebelum berangkat ke sini, jadi saya lihat ada. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Terus balikan duit. Balikan duit. Beda. Perlakuan. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ini apa? Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Jadi kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya
sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Saya akan minta nomor rekening. Guru ngasih nomor rekeningnya, jadi saya mau transfer. Wah, sudah jam berapa ya, Nak? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kurangan riwayat kan? Naren! Terus itu lewat. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa peraturan sekolah? Nah, Enggak tahu Bu. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kemarin juga tahu konsekuensinya jika terlambat saja sudah tahu konsekuensinya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 9, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Ada anak sedang besar. Terus terang kan udah nggak zaman gitu ya. Berarti saya lihat ini gimana sih kak? Kok nggak jauh banget sih dulu gitu menghukum anak yang terlambat dengan usaha. Kalau ada anak terlambat harus lari segera ke kelas. Supaya apa? Supaya ke rumah datang kelas di pusat atau hukuman yang lain. Karena mereka sekolah terus diajar, terus pulang di tingkat kelas oke aturan dasar gitu kan. Jadi kalau misalkan persentase yang ikut SPGP-nya banyak mungkin pemandangan atau hal seperti itu bisa ya. Saya kan ikutan dah belum mungkin tidak tapi kan saya mah udah apa ya karena mungkin polos itunya jadi udah sedih nanti tinggal buka udah jadi pusat penting kan sebelumnya dikasih teman saya udah teman saya pakai sepatu pokoknya lengkap kan Pak punten sudah ada kuota kan lagi ada acara di sekolah itu jadi ada rapat jadi gurunya tidak masuk ke kelas kan besok masuk nah lahan sepatu kayak gimana pel bilang dimarahin diem jadi saya ingat bukanya itu ingat bukanya Dan itu kejadian di sekolah Pak. iya betul Kirain kejadian. Jadi ya sebetulnya ya perubahan ini kan buat perubahan. Kalau perubahan itu masih hanya sedikit parsial mungkin ya. Jadinya seperti ini. Jadi diharapkan pada Bapak Ibu yang lainnya bisa mengikuti program tersebut supaya perubahan itu bisa langsung cepat gitu dulu. Karena di sini juga saya dituntut sama kepala sekolah dan dari ibu pembina juga pulangkan. Mungkin Bu Deden kan dia udah wisuda ya menjadi guru penggerak. Dia Bu Deden sudah bisa menularkan. Kalau saya pribadi baru 3 bulan baru setengahnya gitu. Masih ada 2 bulan lagi ke depan. Jadi diharapkan ya harus bisa mengimbaskan menularkan ya minimal dengan tayangan seperti
seperti ini. Makanya mengajak Bapak Ibu guru yang lain supaya mengetahui gitu, bagaimana cara menghukum anak, menghukum anak tanpa dari cara kekerasan atau mendisiplinkan anak tanpa cara menghukum. Memang susah, itu bukan pekerjaan yang mudah sekali, susah sekali. Bagaimana memotivasi anak supaya ada motivasi intrinsik dari dalamnya. Ya, apalagi tantangannya seperti Pak A dan saya yang berada di lingkungan sekolah, rumah yang dekat, itu yang telah itu anak tetangga Bu, yang telah itu yang disebutkan ini kebanyakan ya, karena kan sistem zonasi, dengan zonasi itu anak itu bisa masuk dari manapun dengan kondisi apapun. Kebanyakan barangnya tetangga itu yang jadi permasalahan dari sistem zonasi. Terima kasih Pak tanggapannya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara IDFP dan presentasi dari saya. Mungkin ini ilmunya hanya sedikit, hanya sekilas. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang muda yang masih bisa berkarya, saya harapkan bisa mengikuti program ini. Dan selain kita mendapatkan banyak ilmu, nah kedepannya rekrutmen dari pengawas dan calon kepala sekolah ini dari guru. Saya dapat kabar bahwa untuk tahun 2024 itu kepala sekolah dari guru. Kalau 2023 itu kepala sekolah dari yang pengangkatan dari 2021 yang masih wajib. Jadi kedepannya itu syaratnya itu harus mempunyai sertifikat guru mengarah. Pak apalagi kita doakan Pak bisa ikutan dan bisa jadi pembina MGMP. Beliau sedikitnya dan Korea di lembur. Terima kasih untuk Bapak telah hadir. Saya tutup saja karena waktu juga sudah siang dengan ucapan alhamdulillah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.